Banyak umat muslim yang mengklaim bahwa Allah telah mengungkapkan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran, jauh sebelum sains modern menemukannya. Salah satunya adalah mengenai embriologi. Surah Al-Mu'minun 23 ayat 13-14 Al-Quran menjelaskan tahapan proses penciptaan manusia dari nutfah, setetes mani, alaqah, gumpalan darah seperti lintah, mudghah, segumpal daging seperti dikunyah, lalu tulang yang dibungkus daging. Umat Islam ingin menunjukkan bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang berasal dari Allah, dengan cepat-cepat mengemukakan klaim embriologi yang diungkapkan dengan keakuratan yang menakjubkan dalam upaya menunjukkan keakuratan ilmiah Al-Quran. Dalam video ini akan dipaparkan fakta bahwa klaim mukjizat ilmiah Al-Quran mengenai embriologi adalah klaim retrospektif yang diperoleh melalui penipuan kolektif terorganisir yang sudah direncanakan oleh Abdul Majid Al-Zindani, adalah seorang ulama Wahabi dan tokoh Islam asal Yaman. Abdul Majid Al-Zindani adalah seorang ulama Wahabi dan tokoh Islam asal Yaman, yang dikenal karena perannya dalam upaya mengaitkan ilmu pengetahuan modern, terutama ilmu embriologi, dengan ajaran Islam. Ia adalah pendiri Al-Iman University di Yaman, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Commission on Scientific Science in the Quran and Sunnah, Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berafiliasi dengan Liga Muslim Dunia. Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah organisasi yang berupaya membuktikan bahwa Al-Quran dan Sunnah memuat pengetahuan ilmiah yang mendahului penemuan modern. Salah satu agendanya adalah mengundang ilmuwan muslim dan non-muslim untuk membahas potensi ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada tahun 1980, Dr. Keith L. Moore, seorang ahli embriologi asal Kanada, diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah mengenai anatomi dan embriologi di Universitas King Abdulaziz. Selama di sana, ia bekerja sama dengan Komite Embriologi Universitas tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan reproduksi manusia dan perkembangan embrio. Moore mengungkapkan kekagumannya terhadap akurasi ilmiah, beberapa pernyataan yang tercatat pada abad ke-7, jauh sebelum ilmu embriologi modern berkembang. Hasil dari kolaborasi tersebut, terbit edisi khusus dari buku teks Keith Moore yang berjudul The Developing Human, Clinically Oriented Embryology diterbitkan dengan tambahan referensi dari Al-Quran dan hadis. Namun penting untuk dicatat bahwa pandangan Keith Moore ini telah menuai kritik dari beberapa ilmuwan yang menganggap bahwa penafsiran ilmiah terhadap teks-teks keagamaan seringkali bersifat retrospektif, yaitu mencocok-cocokkan secara selektif setelah fakta ilmiah diketahui. Umat Islam banyak yang tidak menyadari bahwa semua informasi dalam Al-Quran tentang embriologi sebenarnya telah diungkapkan sejak dahulu kala, berabad-abad sebelum Islam, dan parahnya lagi, informasi yang mereka ungkapkan adalah salah dan tidak ilmiah menurut ilmu embriologi modern. Aristoteles, Hippocrates, Galen, dan yang lainnya telah menggambarkan mengenai embriologi, dan sepertinya apa yang ditulis dalam Al-Quran hanya mengacu pada pengetahuan yang lazim pada saat itu. Galen, Aelius Galenus atau Claudius Galenus adalah seorang dokter, ahli anatomi, fisiolog, dan filsuf Yunani Romawi yang hidup pada abad kedua Masehi. Galen sudah menulis tentang perkembangan janin, yang menjadi salah satu dasar pemikiran embriologi klasik. Teori embriologi Galen sangat mirip dengan deskripsi proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Galen menyebut 4 tahap perkembangan embrio, yaitu sperma. Embrio berbentuk cairan seperti darah, bentuk kasar seperti daging dikunyah, tulang terbentuk, lalu dilapisi daging. Sejumlah peneliti modern berpendapat bahwa deskripsi embriologi dalam Al-Quran mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan Galen yang telah beredar luas di Timur Tengah sejak abad kedua Masehi. Gagasan bahwa tulang dibentuk dulu, lalu dilapisi daging adalah ciri khas teori Galen. Teori ini tidak sesuai dengan ilmu embriologi modern, yang menyatakan otot dan tulang terbentuk secara bersamaan. Dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Western Scholars Play Key Role in Touting Science of the Quran, Profesor Gerald Göringer, seorang embriolog dari Universitas Georgetown, menyampaikan kritik keras terhadap cara kerja Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah dan mendesak
agar klaim-klaim ilmiah dalam Al-Quran diteliti secara objektif oleh ilmuwan independen, untuk memastikan apakah klaim itu benar atau hanya meniru pemikiran ilmuwan kuno seperti Aristoteles. Namun permintaannya ditolak dan Profesor Göringer memutuskan berhenti menghadiri konferensi-konferensi tersebut. Ia berpendapat bahwa konferensi tersebut bukanlah kajian ilmiah murni, akan tetapi hanya kajian ideologis fanatisme religius agama tertentu. Ada penipuan kolektif terorganisir dengan melibatkan para ilmuwan untuk memberi legitimasi ilmiah, bahwa Al-Quran mengandung mukjizat ilmiah, meskipun verifikasi dan metodologi ilmiahnya tidak ada. Hal senada disampaikan oleh Paul Zachary Meyer, seorang ahli biologi perkembangan dan profesor biologi di University of Minnesota Morris, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa pandangan Moore tentang embriologi dalam Al-Quran adalah klaim konyol dan pareidolia demi menopang takhayul yang tidak berguna. Pareidolia adalah istilah psikologi yang berarti melihat pola yang tidak ada. Misalnya melihat bentuk wajah di awan atau melihat lafaz Allah di sisik ikan. Pada tahun 2002, Moore menolak untuk diwawancarai oleh The Wall Street Journal mengenai pekerjaannya terkait embriologi dalam Al-Quran dan mengakui bahwa rekannya yang berbahasa Arab membantu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Apa yang tertulis dalam surah Al-Mu'minun 23 mengenai embriologi bukanlah wahyu Allah yang mendahului zamannya, melainkan kemungkinan besar diambil atau dipengaruhi oleh pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, khususnya dari filsuf Yunani kuno seperti Galen, walaupun ilmu embriologi menurut Galen ini salah. Dalam upaya membuktikan bahwa Al-Quran mengandung mukjizat ilmiah, Abdul Majid Az-Zindani dengan tanpa malu melakukan penipuan kolektif terorganisir melalui Komisi Tanda-Tanda Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan melibatkan para ilmuwan untuk memberi legitimasi ilmiah bahwa Al-Quran mengandung mukjizat ilmiah, meskipun verifikasi dan metodologi ilmiahnya tidak ada. Komisi tersebut menarik para ilmuwan ke konferensinya dengan tiket pesawat kelas 1 untuk mereka dan istri mereka, kamar di hotel terbaik, honorarium sebesar $1.000, dan jamuan makan bersama para pemimpin Muslim, seperti jamuan makan malam di istana di Islamabad, bersama Presiden Pakistan Muhammad Zia-ul Haq, dan juga setidaknya satu ilmuwan mendapatkan 1 buah jam kristal. Jadi bagaimana sahabat, apakah kalian termasuk orang yang kena tipu Abdul Majid Al-Zindani? Tulis komentarmu di bawah.